فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Alhamdulillahil latifil khabir amma bi lutfihil alamin wa khassa bi lutfihi ibadahul muttaqin. Fama min makhluqin illa wa nalahu min lutfihi ta'ala ma saluha bihi 'aishuhu. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa al-Mujtaba Sayyidil Mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalatin finnar. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Rabbis samawati wal ard, kepada Rabbil alamin, dan bertawassul dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-lutf, yang maha lembut, baik lembut dari segi keilmuannya yang detail ataupun lembut dari segi hikmahnya dan kelembutannya kepada hamba-hambanya yang beriman. Kita memohon kepada Allah Ta'ala birutfihi wa bi'aunihi wa bitaufiqihi agar menjadikan kajian ini menjadi wasilah, penyebab dan juga tangga menuju mardhatillah, menuju ridha Allah untuk dunia kita, kebaikan dunia kita dan juga kebaikan barzakh dan juga akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang tertutur di lisan yang lemah ini kebaikan seluruhnya diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, diberi taufik olehnya dan bermanfaat untuk pengucapnya dan juga penyimaknya, baik yang langsung hadir di majlis yang mulia ini maupun yang mendengar secara live dari channel manapun, dan juga siapapun dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang berintifa' mengambil manfaat dari kajian ini sekalipun melalui rekaman audio. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, inayah dan taufik untuk semua dari kita semua insyaallah. Ikhwah sekalian rahimakumullah, ketika kita tahu bahwasanya al-kawarith, bencana, masaib, musibah dan al-usr, kesulitan demi kesulitan yang ada di kehidupan ini, maka banyak dari kita mencari penawar dan obatnya atau penyembuhnya. Mungkin bukan penawar terhadap musibah, yang paling penting adalah bagaimana menetralisir kalbu, menenteramkannya, menenangkannya, dan membuatnya tetap menghadap Allah Subhanahu wa taala di tengah gelombang samudra kehidupan. Tidaklah dari kita melainkan memiliki ujian-ujian sebagaimana setiap dari kita memiliki nafas. Selama kita bernafas di dunia ini, maka pada dunia itulah kita akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Hingga Allah Ta'ala mengetahui dan Allah Maha tahu siapa-siapa yang jujur dalam mengucapkan keimanan dan siapa-siapa yang berdusta dan hanya bicara saja.
Pada pagi hari ini dengan muqaddimah kita datang ke majelis ini, ikhwah, dengan cuaca yang begitu dingin, dengan gerimis yang bertubi-tubi. Bukan hal yang mudah bagi anda dan juga antum untuk datang ke rumah Allah Ta'ala, ke majelis ini untuk salat subuh berjamaah dan juga untuk menuntut ilmu syar'i. Namun wajib atas kita husnuzan pada Allah bahwasanya semua ini adalah bukti kelembutan Allah Ta'ala kepada anda dan juga antum. Dan juga antum untuk akhwat. Ada akhwatnya gak sih? Ada. Dan juga untuk para akhwat. Semuanya. Lembutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua atas kebaikan-kebaikan ini. Bahwasanya hujan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat untuk hamba-hambanya, bermanfaat untuk makhluk hidup. Maka di majelis ini kita akan menyebut kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayangnya, kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua dari kita. Dengan judul kajian, ya ana sendiri tidak mengingatnya, yaitu apa? Apa judul kajiannya, ikhwan? Sibukkan diri dari sibukkan diri dengan, ya, ala kulli hal, apalah artinya judul, yang penting esensinya insyaallah. Ya, jadi kajian ini insyaallah bermanfaat untuk siapapun yang sedang dalam penderitaan yang merupakan rahmat dari Allah sebenarnya, kalau mau husnuzan pada Allah. Kalau kemarin di Masjid Ahmad atau Masjid Imam Syafi'i, alhamdulillah dengan Allah Ta'ala beri kemudahan, kita telah menuntaskan materi syirik dalam urusan cinta. Dan itu adalah obat insyaallah untuk bagi siapapun yang sedang mengalami ketenggelaman dalam lautan ishq, kasmaran dan jatuh cinta dan semisalnya. Maka sekarang lebih global lagi, siapapun yang sedang terfitnah dengan fitnah apapun, yang sedang mengalami kesulitan, krisis kepercayaan diri, dan apapun itu dari kesulitan kehidupan, maka semoga dengan kajian ini, dengan menyimaknya, semoga Allah Ta'ala menyembuhkan kolbu-kolbu yang sedang sakit dengan segala musibah dan ujian. Kasih sayang Allah Ta'ala secara batin, atau dijudulkan di sini al-lutful batin, kasih sayang atau kelembutan batin. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid, kalau di kitab Faidul Fawaid terjemahan pustaka Imam Syafi'i halaman 22, fa in qulta wa mal lutful batin, kalau Anda bertanya, jika Anda bertanya apa itu lutf batin, seperti apakah kelembutan secara batin yang diperoleh hamba ketika ditimpa musibah dan kesulitan, seperti apa kelembutan batin, kasih sayang secara batin yang diperoleh oleh hamba ketika ditimpa musibah. Ingat, musibah itu enggak mesti bencana alam, ya, musibah itu enggak mesti bencana alam. Punya anak bandel juga musibah, ya kan? Punya tetangga yang nyebelin juga musibah sebenarnya. Dan terus menerus dalam kemaksiatan juga merupakan musibah. Musibah. Terus menerus dalam kemaksiatan dan tidak bisa move on dari kemaksiatan merupakan musibah. Futur dari menuntut ilmu, futur dari ibadah yang khusyuk, itu juga merupakan musibah. Enggak bisa salat khusyuk lagi juga merupakan musibah. Dijauhkan dari Al-Quran juga merupakan musibah. Jadi musibah itu banyak, ya. Seperti apakah kasih sayang secara batin yang diperoleh hamba ketika ditimpa musibah? Maka kami jelaskan sebagai berikut oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah,
fahuwa ma yahsulu lil qalbi 'inda an-nawazili minas sakinati wat tuma'ninati wa zawalil qalaqi wal ittirabi wal jaza'. Maka al-lutful batin, kasih sayang atau kelembutan secara batin adalah sesuatu yang akan menciptakan atau memberikan, yaitu as-sakinah wa tuma'ninah, ketenangan dan kedamaian. Hal yang memberikan ketenangan dan kedamaian. Indan nawazil, yaitu untuk atau ketika menghadapi nawazil, hal-hal yang merupakan musibah, kesulitan, fitnah dan seterusnya. Wa zawalil qalaqi wal ittirabi wal jaza'. Dan hal tersebut karena menenangkan, mendamaikan, maka menghilangkan qalaq. Qalaq di sini adalah keresahan, ya, kegoncangan hati gitu loh. Jadi bisa hilang. Kemudian juga wal ittirab, sama, kegoncangan atau kegundahan. Wal jaza' dan kedamaian. Dan menghilangkan jaza'. Jaza' itu adalah keluh kesah. Jadi hal yang dengannya kalbu itu menjadi tenang, damai, hilang darinya keresahan, kegoncangan dan juga keluh kesah. Sekalipun sedang apa? Ditimpa musibah. Ketika tertimpa musibah bisa seperti itu. Maka pada kondisi demikian, fayastakhdhi baina yaday sayyidihi dhalilan lah mustakinan nadhiran ilaihi biqalbih. Pada kondisi demikian, lagi kena musibah, lagi sulit, fayastakhdhi baina yaday sayyidihi zalila, maka dia akan yastahdhi, istihdha, yaitu merendahkan diri di hadapan sayyid. As-sayyid, yaitu as-sayyid huwa Allah, di hadapan Allah. Ya, istihdha, ya, istihdha yaitu al-dhul dan khusyu'. Merendahkan diri itu hanya untuk Allah Subhanahu, hanya kepada Allah Ta'ala saja. Kalau rendah hati bisa kepada Allah, bisa kepada manusia dan makhluk manusia. Tapi kalau rendah diri itu hanya kepada Allah. Ya, ini istihza namanya, atau istighdha. Ya. Jadi merendahkan diri, menganggap diri ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ketika tertimpa musibah, maka hinakan diri kita di hadapan Allah. Karena penyembuh kalbu ketika musibah itu tidak bisa hadir kecuali dengan doa kepada Allah. Dan doa kepada Allah itu tidak bisa sempurna kecuali jika ada namanya iftiqar. Iftiqar, merasa fakir pada Allah Ta'ala. Dan merasa fakir pada Allah Ta'ala itu tidak terwujud betul-betul kecuali kalau merasa diri hina di hadapan Allah dan merasa butuh pada Allah. Kita kalau merasa diri kita hina, rendah kepada suatu zat, ya, merasa diri kita hina, rendah, maka kan posisi kita itu di bawah. Nah, ketika posisi kita di bawah, maka kita merasa butuh kepada yang lebih tinggi. Maka seseorang yang mustakbir, sombong, merasa tinggi di hadapan Allah, dia hilang rasa iftiqarnya, hilang rasa butuhnya pada Allah. Orang yang hilang rasa butuhnya pada Allah, maka dia tidak akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Bagaimana Allah menolong makhluk sombong yang merasa tidak butuh akannya? Ya, tidak ditolong kalbunya untuk tenang, tidak. Dia mustakbir. Jadi di sini rendahkan diri di hadapan Allah. Dengan apa?
dzalilan lah, yaitu dengan merasa zalil, penuh dengan kerendahan dan kehinaan di hadapan Allah, ya, di hadapan Allah. Ini hanya kepada Allah saja seperti ini, penuh rasa hina di hadapan Allah. Karena mustaqinan naziran ilaihi biqalbih, melihat kepada Allah Ta'ala dengan kalbunya, itu menyaksikan konsekuensi dari nama dan sifat Allah Ta'ala dengan ilmu yang dia punya di kalbunya. Maka semakin seseorang mempelajari nama-nama Allah dan sifatnya dengan baik, maka akan semakin hadir di kalbunya konsekuensi dari makna-makna tersebut, sehingga dia betul-betul dekat pada Allah Ta'ala. Makin kenal dengan nama Allah dan sifatnya, makin dekat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, memandang Allah Ta'ala dengan kalbunya, dengan ilmunya tentang asma dan sifatnya. Sakinan ilaihi biruhihi wa sirrih, bersimpuh kepadanya, tenang dengannya, ya. Sakinan ilaihi, dia itu sakin, sukun, diam dan tenang. Anteng dan tenang itu sukun, ya. Makanya rumah, tempat tinggal namanya maskan atau sakan. Kenapa? Karena orang yang dengan maskan, dengan sakan, dia tenang di sakan tersebut. Tenang, seperti punya tempat. Makanya kalau lagu-lagu itu biasanya nih, misalnya anak-anak bilang, mana ya, agak muda sekali misalnya. Pemuda di sini mana? Enggak, kayaknya tua semua ini. Hah? Enggak ada yang muda. Misalnya seorang pemuda bilang ke aweweknya, ya, baby, ya, when I see your face, it feels like home. Ngerti apa artinya? Ngerti apa buatan? When I see your face, it feels like home. Your face is like my home. Ngerti gak tuh, Pak? Kalau nggak ngerti emang namanya cibidong ya, entah, faham lah. Ketika aku melihat wajahmu, maka terasa seperti rumah. Feels like home. Untuk sesuatu yang kita kangeni, sesuatu yang kita tuh tenang dengannya, itu kalau dalam Englishnya itu disebut apa? Feels like home. Terasa seperti rumah. Karena rumah itu sakan. Padanya lah kita itminan. Kita tenang di rumah. Kehujanan pas mau datang kajian, itu kangen dengan apa? Kangen rumah nggak? Tergantung niatnya. Kalau misalnya betul-betul ikhlas ke sini, ke Masjid Al-Ikhlas, ya, ke majelis Al-Ikhlas, maka kangen wajah antum, masya Allah. Wajah-wajah antum itu seperti rumah, ya. Iya. Maka sebenarnya ini musibah. Kalau kita telaah hikmahnya, musibah itu dimaksudkan oleh Allah supaya kita balik ke Allah. Ya gitu ya. Maka orang yang rujuk dan berlari ke Allah Ta'ala di musibahnya, maka dia seperti kembali ke rumah asalnya ketika dia kesulitan di jalanan. Gimana? Antum di jalan habis pulang dari kantor, pulang dari mana? Kehujanan, kedinginan, gemeter, gigil, kemudian sampai rumah. Bini antum kemudian menyambut, wah, langsung dia kasih pakaian hangat, dikasih coklat panas, masya Allah. Enak kan? Terus udah siap tungku perapian, masya Allah. Udah siap tungku perapian gitu, ya, masya Allah. Dikasih selimut yang hangat, terus diulus-ulus. Ya. Ini halus 100%. Ya, tungku perapian dari mana? Kompor-kompor gas. Ala kulihal kalau seperti itu ceritanya, kisahnya. Kerasa nggak enak? Itu enak itu. Musibah di luar rumah, balik ke rumah, enak hatinya. Maka semua dari kita kena musibah, ujian, kalau kembali ke Allah rasanya jauh lebih enak daripada itu.
Karena kita fafirru ilallah, kembali berlari ke Rabbul Alamin. Sakinan ilaihi biruhihi wa sirrih. Ya, sakinan ilaihi, condong kepadanya, tenang dengan Allah Ta'ala. Dengan biruhi wa sirrih maknanya adalah segenap jiwanya. Ruhnya itu tenang. Apa yang ada di kalbunya itu juga tenang. Bisa juga di sini sir, di sini artinya rahasia. Rahasia di kalbunya itu tenang. Karena kalbu ini menyimpan segudang rahasia yang kalau dibuka kepada manusia, maka semua manusia akan jijik melihatnya. Nah, ya. Coba kalau semua yang antum simpan di kalbu keluar di lisan antum, orang-orang benci sama antum. Iya. Karena tidak semua yang didengar diucapkan, dan tidak semua yang difikirkan dikeluarkan. Jangan. Iya. Maka di musibah itu, ketika terjadi musibah, banyak orang yang mengumbar isi hatinya sehingga makin besar masalahnya. Ya. Karena terjadi ketika gejolak fitnah, seperti barang-barang dan peti-peti yang ada di kalbu kita, gejolak fitnah di lautan, ya, itu kan mulai bergerak dia. Kalau nggak tenang itu peti-peti isinya rahasia-rahasia itu, keluar darinya banyak kerugian, pasti banyak kerugian, banyak yang tumpah ruah, ruginya banyak. Maka ketika terjadi musibah, semakin sering bercerita tentang isi hati kepada makhluk, maka musibah semakin membesar dan masalah semakin masif menjeruak. Masalah satu tambah lagi masalah lainnya, yaitu orang mengetahui aib kita, orang mengetahui keluh kesah kita. Iya, begitu. Tetapi ketika kita sukun ilallah, ala bi dzikrillah tatmainul qulub, tenang kalbunya, tenang peti-peti rahasia yang di hati kita. Ketika peti-peti rahasia tersebut tenang tersimpan dengan rapi di kalbu kita, maka kita baik di hadapan Allah, dan bagi manusia kita seperti orang yang tidak punya masalah. Iya. Betapa banyaknya orang yang tampak diam tapi dia punya masalah. Tapi bagi orang lain apa? Orang ini nggak pernah punya masalah nih. Dia ketemu kita selalu senyum, kayak nggak pernah sakit, padahal penyakitan. Tapi nggak pernah. Ditanya, antum punya penyakit kronis nggak? Punya penyakit tahunan nggak? Punya penyakit ini? Alhamdulillah nasihat. Padahal masya Allah, bentar lagi mati tuh orang. Tapi nggak pernah ngomongin penyakitnya. Iya. Terus ada panu kemudian di pipinya misalnya, atau di mana ya? Itu panunya, enggak yang bekas tip X ya. Ya. Saking enggak mau memperlihatkan apa keluh kesahnya sama sekali, masya Allah. Orang ini kuat yang seperti ini. Ya, jadi sakinah ilaihi ilallah biruhihi wa sirrih. Segenap jiwanya itu tenang pada Allah Subhanahu wa taala. Qad syaghalahu musyahadatu lutfihi bihi an shiddati ma huwa fihi min al-alam. Nah, ini dia kuncinya ini. Pengakuannya, kesaksiannya terhadap kelembutan Allah. Kesaksiannya dia terhadap kelembutan Allah telah menyibukkan dirinya dari kepedihan deritanya. Ini diulang-ulang nih kalimatnya harusnya. Kesaksiannya terhadap kemahalembutan Allah telah menyibukkan dia dari kepedihan deritanya. Ini inti dari kajian ini. Ya, yaitu menyibukkan diri dengan menyaksikan betapa lembutnya Allah Ta'ala, kasih sayangnya kepadanya, sehingga perih deritanya itu seolah-olah tidak ada rasanya. Yang terasa adalah kemahalembutan dan kasih sayang Allah. Bisakah kita seperti itu? Bisa. Coba aja. Bisa, sangat bisa, dan kuncinya ada, dan antum dekat dengan hal ini.
Ya, karena orang yang suka ke majelis ilmu, apalagi majelis tauhid, tazkiyatun nufus, dekat dengan hal seperti ini. Dan ada pada dirinya bukti kemahalembutan Allah pada dirinya. Apa buktinya? Kita ada di majelis ini merupakan bukti dari betapa lembutnya Allah Ta'ala kepada kita. Betapa lembutnya Allah kepada kita. Maka saksikanlah kemahalembutan Allah yang tidak terbatas untuk diri kita pribadi dan untuk orang yang kita sayang. Betapa lembutnya Allah kepada semuanya. Ya. Kemudian ya di sini qad syaghalahu musyahadatu lutfihi bihi an shiddati ma huwa bihi min al-alam. Jadi alam di sini artinya adalah sakit, perih yang syiddah, syadid. Kerasnya, perihnya ini itu seperti tidak begitu kerasa karena dikalahkan oleh kesaksian qalbunya kan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kerap kali di Al-Qur'an, "Udzkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingat-ingat nikmat Allah atas kalian. Pas Bani Israel, mereka lagi kena musibah dan kesulitan, "Udzkuru ni'matallahi 'alaikum." Pas Bani Israel atau orang-orang Yahudi mereka terfitnah dengan kesombongan mereka, "Udzkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingat nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Mengingat nikmat ini, mengingat nikmat dari Allah bisa mengangkat diri kita dari keterpurukan. Ketika lagi terpuruk. Mengingat nikmat Allah bisa menurunkan diri kita dari kesombongan ketika lagi di atas. Jadi mengingat nikmat Allah itu di segala suasana juga. Segala suasana. Ketika kita lagi terpuruk nih, uzkur ni'matallahi 'alaikum. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lagi terpuruk. Jangan keluh kesah doang kepada manusia. Antum sakit ya? Iyalah, qadar Allah sakit. Gimana rasanya? Teman-teman mulai apa? Nyuruh antum cerita gimana rasanya kena COVID, gimana rasanya nggak bisa nyium, gimana rasanya, dan seterusnya. Anak nggak mau cerita, ternyata anak kena COVID malah anak makin dekat sama Allah, enak banget ternyata kena COVID gitu. Tapi nggak mau lagi sih, ya gitu. Salah ikhwan kalau ada seseorang kena COVID kemudian dia cerita di media sosial, ternyata saya nggak bisa nyium, kemudian batuk, sesak dan seterusnya. Cerita tuh di media sosial. Jangan. Tapi coba bilang, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi dengan kena dengan virus ini, alhamdulillah justru Anda lebih dekat sama Allah rasanya. Ini kan menyebut kenikmatan yang Allah berikan. Positive vibes. Ya kan? Getaran-getaran positif. Orang yang membacanya positif juga pikirannya. Insya Allah sembuh nih gitu. Atau orang yang juga sama kena COVID juga membaca ini, bismillah dia alhamdulillah dekat sama Allah, saya juga bisa. Akhirnya apa? Enak kan? Enak. Coba kalau misalnya keluh kesah. Aduh, qadarullah. Ya qadarullah, ngomongnya qadarullah. Ngomongnya alhamdulillah kulli hal. Tapi disebutkan kemudian rentetan dari kesulitan-kesulitan dia. Wah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, masya Allah itu rasanya. Soal rambut juga menjegerak, kerasa. Enggak, rambut nggak ngerasa apa-apa, antum aja kegeeran. Nah, wah jantung Anda berdetak terus ya, kalau nggak berdetak mati akhi. Dan seterusnya keluhan, komplain dan seterusnya, dan wah banyak banget. Dan nggak ada yang bantu Anda dan seterusnya. Wah, itu orang yang lagi kena COVID baca itu negatif langsung, bukan negatif COVID apa? Waduh, dia aja gini lebih muda dia, wah. Apalagi saya udah tua nih, kayak aduh lebih parah saya nih kayak ini. Akhirnya lebih parah. Ya, sebutlah nikmat Allah Ta'ala walaupun dalam kondisi apa? Terpuruk. Cari, sebut nikmat Allah. Maka mengingat dan menyebut nikmat Allah ketika lagi terpuruk mengangkat diri kita menuju hal yang stabil. Itu ketika kondisi terpuruk. Ketika Allah berikan kita kenikmatan dan kita berada di atas, mulai sombong, uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat nikmat Allah atas kalian, sehingga dengan mengingat ini semua dari Allah, nikmat dari Allah, mulai dia turun dan merendah diri di hadapan Allah.
sehingga normal lagi, nggak sombong. Begitu, ya. Oke, Qarun itu binasa gara-gara apa? Pas lagi di atas dia nggak menisbatkan itu semua pada Allah Ta'ala. Ini dari ilmu saya, kehebatan saya. Ya akhirnya Allah binasakan. Itu contohnya. Jadi sibukkan dengan segala keadaan, baik keadaan di atas ataupun terpuruk, sibukkan dengan apa? Menyaksikan betapa lembutnya Allah terhadap kita. Ya. Ya. Nah, akan Anda sebutkan ikhwan di sini makna dari nama Allah Ta'ala Al-Latif. Dari pelajaran yang Anda harapkan, Anda minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar menjadikannya berharga untuk seluruh hidup Anda dan juga hidup antum semua, sampai akhir hayat kita, dan bisa kita ajarkan kepada anak cucu kita. Di antara nama Allah yang mulia Al-Latif. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya. Apakah mungkin Allah Ta'ala tidak mengenal tentang yang Allah ciptakan sendiri? Kita kan makhluk Allah. Allah ciptakan kita. Allah kenal kita. Allah kenal kita betul-betul. Wa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Allah Ta'ala kenal banget sama antum, tahu siapa antum, karena dialah yang telah menumbuhkan engkau wahai Adam dari tanah, dari bumi. Dan juga Allah mengenal antum bahkan mengenal antum tanpa kesejakan, mengenal antum ketika itu antum sedang menjadi janin di perut ibu antum. Kenal. Ya, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, dan dia maha lembut, yaitu Allah maha lembut. Maka orang yang membaca ayat-ayat seperti ini ikhwan, dan melihat ayat di sini Al-Latif, nama Allah Al-Latif, agar pembaca Al-Quran yang di dalam ayat tersebut adalah Al-Latif, supaya rukun dan tenang kepada Allah Ta'ala dengan kemahalembutannya, sekalipun sebesar apapun musibah dan ujian menimpa hatinya, keluarganya, ekonomi dan seterusnya. Setakut apapun dia akan musibah, kesulitan di hadapannya, sesungguhnya ada Allah yang maha lembut buat dia. Nah, kemahalembutan Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala lutuf, maha lembut, ini berarti bisa dengan artinya apa? Memiliki dua makna. Sifat Allah lembut, maha lembut, ya, memiliki dua makna yang wajib kita fahami sekarang. Memiliki dua makna, dan kedua makna ini selain wajib kita fahami, kita sangat butuh untuk mengilmuinya dan mengamalkan konsekuensinya. Ya, makna pertama terlebih dahulu ikhwan, yaitu bahwasanya ilmunya Allah Ta'ala daqqa wa latufa hatta adraka as-sarair wad-dhamair wal khafaya. Bahwasanya ilmunya Allah itu detail dan lembut. Sesuatu yang detail dan lembut. Apa? Ilmunya Allah itu detail dan lembut. Ada namanya jarum, jarum buat jahit tuh. Kan ada lubangnya tuh kecil. Iya. Coba memasukkan benang ke situ, mudah nggak? Susah. Biasanya pakai ludah dulu kan,
Nah. Diulek terus diginiin, agak dia melembut dan mengerucut, mengecil gitu, baru pelan-pelan. Nggak bisa, ya. Kok kayak gini caranya ya itu sampai tokek jadi dinosaurus juga nggak bisa itu. Ya pelan-pelan, kelembutan, lembut pelan-pelan. Ini kelembutan ini menunjukkan aja sesuai yang dakik, detail sekali. Dan ilmu Allah jauh lebih detail daripada kelembutan tersebut. Kenapa begitu? Karena Allah Ta'ala saking maha lembutnya ilmunya, mengetahui secara detail dan jelas bagi Allah sarair, yaitu rahasia-rahasia di alam manapun. Dhamair, apa-apa yang tersembunyi di dhamir qalbu. Khafaya, apapun yang tersembunyi, Allah Ta'ala maha mengetahui. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Sama bagi Allah Ta'ala antara dari kalian siapa yang suaranya dikecilin dan siapa yang suaranya terang-terangan. Siapa yang bersembunyi di malam hari dan siapa yang tampak di siang hari. Sama bagi Allah dari segi ilmunya, ya semua Allah Ta'ala tahu dengan kemahalembutannya. Jadi makna kemahalembutan di sini apa? Allah mengilmui secara detail dengan kelembutan ilmunya dan lebih lembut daripada apapun kelembutan di dunia ini. Karena sifat Allah Ta'ala tidak bisa disamakan dengan sifat makhluk. Ya. Itu yang pertama, dan itu wajib kita imani. Maka jangan sekali-kali kita menduga bahwasanya luput, ada yang luput dari Allah Ta'ala, sesuatu tersimpan di peti rahasia hati kita. Jangan sekali-kali menyangka seperti itu. Detail Allah tahu semua masalah dan tanda tanya di hati kita. Detail Allah tahu, dan Allah tahu jawabannya. Allah bisa menjawabnya, Allah bisa menghilangkannya, Allah bisa mengembangkannya, dan Allah ala kulli syai'in qadir. Betapa banyaknya persoalan, tanda tanya, masalah dan kesulitan di kalbu kita yang kalau kita muntahkan kepada manusia, belum tentu manusia memahami detailnya. Bahkan boleh jadi manusia akan salah paham. Enggak semua permasalahan bisa kita julurkan ke manusia. Hatta ke orang tua kita yang mengenal kita sejak kita masih bayi. Ya enggak? Apalagi urusan remaja tuh makin complicated. Orang tuanya jadul, anaknya modern. Itu crash banyak tuh, tabrakan tuh. Orang tuanya mengkiaskan anak muda itu kayak zaman 80-an dulu. Lah anak muda zaman sekarang 2021, guys, ya. Guys, ya. Udah guys ngomongnya. Kalau dulu kan guys kering-kering goes ya. Sekarang guys mainnya. Udah beda sekarang. Udah beda anak muda zaman sekarang. Ya. Lalu orang tua ini, anak muda ini curhat sama ayahnya. Ayahnya ini konservatif, veteran, ya. Angkatan dulu banget, 45 sebelumnya. Curhat, ya anaknya juga salah, curhatnya mah beda alam, ya. Curhatnya udah gitu tentang teknologi sekarang. Ya bingung, gak ngerti, walaupun sayangnya luar biasa itu, mbah itu. Tapi gak ngerti, ya udah mbah lah Pak, udah angkatan 45, kalau belum mbah apa terus bujang. Gak ngerti. Taib, itu yang beda generasi jauh. Bahkan yang sepantaran, kembar, merojol bareng, sekali merojol dua langsung. Gak ada kayak gitu ya. Kecuali kalau sesar, ya mungkin satu. Itu dari kecil sampai remaja itu bareng-bareng, pasti pernah salah paham.
Maksud saya bukan begini. Enggak, kamu salah paham, bertengkar. Kita semahir apapun menjabarkan ke orang tentang perasaan kita, sesungguhnya orang itu belum tentu faham detailnya. Bahkan boleh jadi ada kesalahpahaman. Tetapi Allah Ta'ala latif, detail. Bahkan Allah Ta'ala mengetahui isi hati antum sebelum adanya isi. Iya, jadi ke siapa sekarang kita harus mengeluh? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih tenang kan kalau gitu? Lebih tenang kenapa? Karena tidak ada potensi kesalahpahaman. Iya. Kalau Anda curhat sama antum misalnya, ya, antum belum tentu paham perasaan Anda. Dan juga Anda nggak mau antum paham. Ngapain coba antum paham? Lagi ngapain juga Anda curhat sama antum, gitu kan? Iya. Ya. Tapi Allah Ta'ala selalu tahu, tidak akan pernah meleset pengetahuan Allah Ta'ala. Pahami itu baik-baik jemaah, ya. Dan juga untuk nasihat untuk Anda juga. Pokoknya kita tuh masing-masing punya rahasia. Bahwa atap rumah kita juga banyak rahasia yang tidak boleh diketahui oleh tetangga. Siapa yang paling mengetahuinya? Allah. Ya. Kemudian makna yang kedua dari makna kemaha lembutan Allah. Makna pertama faham ya? Bahasa Allah Ta'ala maha lembut. Makna pertama, Allah latif, yaitu khabir, yaitu alim atau alim, mengetahui detail dari segala perkara, tersembunyinya maupun tampaknya. Kemudian yang kedua, makna kedua, dan ini juga tak kalah pentingnya untuk kita orang beriman. Makna kedua dari maha lembutnya Allah, bahwasanya Allah Ta'ala mengantarkan orang beriman kepada hal yang bermaslahat buatnya. Mengantarkan kepada orang beriman, mengantarkan mukmin, orang beriman kepada apa? Hal yang bermaslahat buat dia. Mengantarkan orang beriman kepada hal yang bermaslahat buat dia, bermanfaat buat dia. Dan mencegahnya dari keburukan. Ini boleh dihafalkan, boleh dicatat, tafadhol. Muhim, yang penting antum ingat-ingat deh. Makna kemaha lembutan Allah yang kedua, yaitu Allah Ta'ala mengantarkan orang beriman. Jadi ini khusus orang beriman atau orang yang Allah cintai. Mengantarkan orang yang Allah cintai atau orang beriman kepada apa? Hal yang bermaslahat atau bermanfaat buat dia. Dan mencegahnya dari hal yang bermadarat buat dia. Mencegahnya dari hal yang bermadarat buat dia. Belum selesai sebenarnya. Cuma anak ulang-ulang supaya makin tancap. Ya. Berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalimat-kalimat seperti ini mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan di qalbu antum sehingga bisa menghadapi hidup ini dengan jauh lebih baik daripada sebelum kajian ini. InsyaAllah. Itu mengantarkan orang beriman kepada hal yang bermanfaat buat dia dan mencegahnya dari hal yang apa? Bermadarat. Bi turuqin la yash'uruna biha wa la yatawaqqa'unaha. Dengan cara yang tidak disadari dan tidak terfikirkan. Dengan cara yang tidak disadari dan tidak terfikirkan. Gimana? Pikirin. Dengan cara yang tidak disadari atau tidak terfikirkan, seperti itu caranya. Ya. Itu kemaha lembutan Allah. Makna kedua, yaitu Allah mengantarkan antum kepada kebaikan atau mencegah antum dari mudarat dengan cara versi Allah. Dengan caranya Allah.
Boleh jadi di sini nih di antara kita ini ada yang dulu mantan orang sesat. Dan kemudian Allah berikan hidayah dengan cara yang antum dulu nggak pernah kepikiran kok bisa kayak gitu caranya. Boleh jadi antum sekarang nih ada yang punya bini dan antum nggak pernah nyangka dulu pas masih bujang punya bini kayak gini. Kak bininya bagus, jangan yang jelek, jangan yang jelek. Solehah bini. Dulu antum mengira antum membidik bini saya harus fulanah binti fulan. Anaknya Pak Lurah. Cakep, kaya, mewah, keturunan baik dan seterusnya. Kemudian Allah takdirin antum sama Markonah. Misalnya. Mungkin di awal-awal apa? Kenapa Markona? Tapi kok jadi gitu jodoh ya? Qadarullah ya. Allah ya. Beb Markon ya. Markon namanya. Panggilan Markon. Onah ya. Gak tahu kok bisa berjodoh sama kamu ya, heran. Tapi lama-lama kemudian memahami dari lembaran-lembaran takdir ini, ternyata memang kamu orang yang paling tepat buat saya. Si Markona juga bilang begitu. Ternyata emas itu walaupun na'udzubillah di awal, alhamdulillah di akhir. Antum jangan bilang gitu ke istri antum. Tahu nggak apa yang awal dan akhir itu bertentangan? Apa beb? Kamu. Loh, dia apa pertamanya? Na'udzubillah di awal, alhamdulillah di akhir. Itu gimana ya? Muji tapi kok miris gitu ya? Jangan ngomong gitulah, kayak gini lah. Iya. Ternyata Masya Allah ya, kemahalembutan Allah dengan hikmahnya ya. Kemudian mendengar kasus ternyata anaknya Pak Lurah itu bermasalah. Wah, alhamdulillah nggak sama dia. Ya Allah, terima kasih atas kemahalembutanmu ya Allah. Itu baru satu contoh dari jutaan kok contoh yang ada. Iya, gitu ya ikhwan. Ya. Gitu ya, jadi metodenya Allah, caranya Allah untuk mengangkat kita dari keterpurukan. Bahkan dengan adanya musibah, Allah maha lembut sebenarnya kalau kita husnudzon sama Allah. Ya. Maka dua makna ini jemaah. Tadi makna pertama apa ya? Diulang. Makna pertama apa? Allah maha mengetahui, ya. Ilmunya Allah Ta'ala yang begitu detail, sehingga Allah mengetahui secara detail segala ketersembunyian, segala hal yang rinci dan seterusnya. Dan yang kedua, Allah mengantarkan orang beriman kepada kebaikan, maslahat buat dirinya, dan mencegah mudarat. Apakah manusia dengan IQ yang luar biasa dia tahu semua maslahat buat dirinya? Enggak. Apakah manusia sepintar apapun dia bisa memprediksi besok hari bagaimana? Enggak. Belum tentu tepat dan pasti ada salahnya. Tetapi Allah Ta'ala mengetahui maslahat untuk siapapun makhluknya. Ya. Maka boleh jadi orang beriman Allah berikan ujian supaya orang beriman ini melangkah semakin dekat padanya. Gitu ya. Pernah ngerasa gitu enggak ya? Antum dapat musibah malah makin dekat sama Allah. Pernah merasa enggak ketika antum dapat kenikmatan malah makin jauh dari Allah? Pernah ngerasa gitu? Kalau pernah ya antum sekarang saksikan bedanya. Saksikan bedanya ketika Allah berlaku lembut sama antum dan ketika Allah tidak lagi berlaku lembut sama antum. Ketika Allah tidak lagi berlaku lembut sama antum di makna kedua, maka Allah mendamparkan, menelantarkan antum stranded, antum terdampar di lembah yang asing sebenarnya bagi hati antum. Kemudian antum sadar, ya Allah, kenapa ketika saya kaya kok malah justru makin jauh?
Astagfirullahaladzim. Mulai antum berlari menuju bukit ketakwaan dan dekat pada Allah dari lembah yang asing bagi antum. Dan banyak syaitan-syaitan buas yang siap untuk menyihir antum. Maka mulai kemudian antum merasakan kelembutan Allah Ta'ala ketika antum menuju Allah. Mulai merasakan rindu itu. Maka dua makna kelembutan ini, yang pertama Allah Ta'ala maha tahu secara detail, dan yang kedua Allah Ta'ala mengantarkan hambanya menuju kebaikan dan mencegah madarat dengan cara yang tidak tersadari atau tidak terpikirkan sebelumnya. Maka dua makna ini akan mewariskan tuma'ninah, ketenangan qalbu bagi orang beriman. Begitu ya ikhwas sekalian. Ya. Makna kedua ini sangat penting untuk betul-betul diimani. Karena kelembutan Allah Subhanahu wa taala seringkali tidak kita sadari karena kita itu jarang menelaah hikmah-hikmah yang Allah sadurkan pada kejadian-kejadian yang berlaku pada kehidupan kita. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Baca surat Yusuf alaihissalam. Kisah dari awal sampai akhir. Dia awalnya dari apa? Dilempar ke sumur. Masya Allah. Ya sumur zaman dulu mungkin beda sama sumur zaman sekarang. Sumur itu kan, orang kalau dilempar di sumur itu potensi mati nggak? Mati. Potensi ya, berpotensi. Ada hikmahnya? Atau udah gitu aja? Ada hikmahnya. Dan kemudian ditimba, ternyata, Masya Allah. Loh, kok ada orang di sini? Antum mau nyari sumur manapun, nggak ketemu ada orang, ya nggak? Nimba sumur di desa gitu. Nyari apa Pak? Nyari Nabi Yusuf, nggak ada Nabi Yusuf. Kaget orang yang nemu, lah, kok ada anak kecil di sini? Iya. Nah, Nabi Musa alaihissalam itu Nabi Yusuf yang sudah mulai mengerti ya, udah paham khitab, udah paham pembicaraan, udah ngerti bicara orang. Nabi Yusuf. Nabi Musa alaihissalam nggak paham apa-apa, masih bayi, dimasukin ke dalam tabut semacam peti atau misalnya, ditaruh di sungai Nil. Itu baca di awal surat Al-Qasas ya. Nah, taruh di sungai Nil. Masya Allah. Ya, ajib gak? Antum mau gak gitu? Hah? Anak antum mau? Cilung. Tapi itu karena wahyu dari Allah Ta'ala, karena ilham dari Allah Ta'ala kepada ibunya Nabi Musa AS demi menghindari kezaliman tentara Fir'aun. Berat gak? Berat ya. Siapa ibu yang tega untuk melakukan itu? Tapi ini dari Allah. Khalas. Ada hikmahnya, Dan antum baca tuh ceritanya di surah Al-Qasas, ajib sekali. Bagaimana kronologi yang Allah berikan karena kelembutan Allah terhadap Nabi Yusuf dan ibunya. Lembut sekali Allah Ta'ala dengan cara Allah. Karena caranya Allah itu tidak diatur oleh kemauan manusia. Ini untuk semua yang sedang berdoa minta sama Allah sesuatu yang antum inginkan, ketahuilah. Caranya Allah untuk menjawab doa antum itu bukan dituruti kemauan antum, tapi terserah Allah. Dan pasti cara Allah itu lebih bijak, lebih hikmah, lebih indah daripada kemauan antum. Yakin deh. Karena antum kan maunya, ya Allah berikanlah saya harta. Pengennya kan apa? Kerja dikit, banyak duit, gitu kan? Ternyata enggak. Cara Allah mungkin enggak seperti itu. Jadi selama antum berdoa pada Allah Ta'ala, minta sesuatu apapun harapan antum, yakinilah bahwasanya Allah menjawab doa antum, insya Allah kalau antum memenuhi syaratnya. Dan yakinilah bahwasanya cara Allah pasti yang terajaib, terindah pasti. Yakinlah. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam itu di situ, di Jub, yaitu di sumur. Ya, kemudian setelah itu apa? Menuju ujian berikutnya apa ya, ikhwan?
Pas sudah agak gedean. Ya, oh ya, sebelumnya dijual. Padahal bukan apa? Bukan budak gitu loh. Tapi dijual, itu bukan budak. Tapi dijual. Ya. Dijual sama orang yang musafir itu dijual. Padahal bukan budak. Nah, kemudian mulai di istana, anggaplah istana. Kita nggak tahu gambarannya gimana, tapi anggaplah istana. Tinggal di sana, seolah-olah budak gitu, tapi bukan budak. Kemudian fitnah apa yang menimpa berikutnya? Wanita. Ya. Lihat, ini udah tiga fitnah. Pertama fitnah hasad, ya kan? Hasad, kecemburuan antar saudara. Kemudian yang kedua fitnah apa? Fitnah ekonomi, uang. Jadi korbannya beliau, ya kan? Kemudian fitnah wanita. Kemudian masuk penjara. Masya Allah. Ada nggak di antara kita yang senasib seperti ini, Pak? Sampai segininya gitu. Ada nggak saudara antum yang masukkan antum ke lubang sumur atau ke lubang ini, galian air misalnya, atau gorong-gorong minimal, atau menceburkan antum ke Ciliwung latihan berenang? Itu latihan berenang ya latihan berenang di Ciliwung gimana? Gak ada yang seperti itu. 4. Tapi justru ketika di penjara mulai Allah Ta'ala singkap hikmahnya dengan apa? Ta'birur ru'ya, mentakbir mimpi, menafsirkan mimpi. Pokoknya mulai dari situ, mulai terangkat namanya. Itu fasenya itu panjang loh. Pada endingnya beliau menjadi apa? Raja, bayangkan. Kalau enggak dengan cerita itu, kalau enggak dengan step itu dari sumur kan rendah, mulai terangkat, ya kan? Kemudian mulai fitnah perempuan, kemudian dipenjara, terus mulai terangkat. Kalau tidak dengan step itu, gimana beliau bisa menjadi raja? Bisa menjadi raja. Padahal tadinya orang yang dicemplungin ke sumur, tuh bayangin. Apakah antum melihat kemahalembutan Allah terhadap Nabi Yusuf? Iya, jelas. Taib. Bapaknya Nabi Yusuf siapa? Nabi Ya'qub alaihissalam. Yang setelah kehilangan Yusuf alaihissalam, wah itu sedihnya luar biasa. Sampai karena saking sedihnya membutalah matanya. Saking sering nangis. Sekarang gimana keadaan seorang bapak tua yang kehilangan anak paling dia sayang dan kemudian buta? Itu gimana bisa ketemu gitu kan? Berlarut lama gitu. Pada waktunya ketemu juga mereka dan semuanya sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ketika itu syaratnya boleh sujud kepada orang yang dihormati. Tapi sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan sujudnya benar sujud kayak gini, ada yang mengatakan sujudnya itu berupa ngebungkuk doang. Ala kulli hal yang penting sujud namanya dalam Al-Qur'an. Ya. Bisa seperti itu tuh, lihat lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga perlu diperhatikan bahwasanya jawaban dari Allah dengan kelembutannya itu tidak didikte oleh logika dan keinginan kita. Kapan dan bagaimananya tidak didikte oleh logika dan keinginan kita, melainkan terserah Allah. Qadarallahu ma syafa'ala, terserah Allah Ta'ala. Ya, begitu ya ikhwas sekalian. Maka di sini pentingnya seseorang ketika dia sudah sering berdoa, dia merasa ada istibta' al-ijabah, lambannya jawaban dari Allah. Maka harus dikembalikan ke ini. Di antaranya obatnya adalah memahami nama Allah Al-Lutf, Al-Latif. Allah Maha Lembut. Allah Maha tahu doa antum. Allah juga bisa menjawabnya, dan Allah akan menjawabnya dengan hikmahnya, dengan kelembutannya.
bahwasanya Allah Maha lembut terhadap hambanya yang berdoa. Karena boleh jadi kalau Allah segerakan jawabannya, boleh jadi itu bermudarat buat antum, maka ditunda oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan menentukan yang paling bermaslahat dan paling tepat. Karena tepat itu nggak mesti cepat. Betul nggak? Tepat itu nggak mesti cepat, nggak mesti. Dan belum tentu sesuatu yang cepat itu tepat. Benar nggak? Hah? Antum lagi nunggu bis nih menuju Pulau Gadung. Wah, datang bis. Cepet nih kayak, wah udah cepet nih langsung ada bisnya. Bisnya taunya ke Ciamis. Ya nggak tepat lah walaupun cepat. Walaupun cepat datangnya. Tidak semua yang datang itu adalah jawaban. Enggak mesti. Karena belum tentu tepat. Ya. Gitu. Ya, seperti itu insyaallah. Oh, udah mau jam 6 aja ini. Taib. Jadi itu yang bisa kita sampaikan insyaallah, dan ada sedikit tambahan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Sedikit saja. Wa qad ghayyabahu an syuhudi dzalika ma'rifatuhu bi husni ikhtiyarihi lah. Ia pun menyadari kalau dirinya semata-mata seorang hamba yang suka atau tidak suka mesti menjalani takdirnya. Wa annahu 'abdun mahdun yujra 'alaihi sayyiduhu ahkamah. Radhiya aw sakhita. Suka atau tidak suka, dia harus menjalani takdir ini. Fa in radiyana la ridha. Kalau misalnya dia ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa in sakhita fa hadzuhu sakhat. Namun apabila dia tidak ridha, dia benci, dia murka, maka kemurkaan Allah lah yang akan dia peroleh. Maka dikatakan di sini maknanya kasih sayang secara batin ini, kelembutan Allah yang lembut ini merupakan buah dari muamalah batiniyah, buah dari kesolehan batin, ya, kesolehan batin seseorang. Semakin soleh batin seseorang, semakin bertambah kasih sayang secara batin yang dia peroleh. Sebaliknya semakin berkurang kesolehan batin seseorang, hatinya kurang soleh, maka semakin berkurang kelembutan Allah terhadapnya. Maka siapa yang pengen mendapatkan kelembutan Allah Ta'ala di makna yang kedua, hendaklah dia memperbaiki qalbunya dengan ilmu yang bermanfaat, dengan zikir qalbu, dengan tadabbur ayat Allah, dengan tafakkur nikmat dan juga ayat-ayat kauniyahnya Allah Ta'ala. Maka qalbu yang bersih akan mudah mendapatkan kemahalembutan Allah dari segi apa? Allah mengantarkan dia kepada maslahatnya, mencegah dia dari madaratnya dengan cara yang mungkin membuat dia terharu betul-betul. Ternyata selama ini Allah sayang sama saya. Begitu jemaah sekalian. Ya. Pelajarilah kisah hidup antum yang di dalamnya itu pasti banyak sekali hikmah-hikmah akan kelemahan lembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap antum semua. Semoga sedikit kajian yang bermanfaat untuk anda dan juga antum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Tapi pertanyaan, apakah Allah yang Maha Lembut mengetahui inti atau elektron sel yang sangat kecil seperti yang diprediksi ilmuwan? Ya tahu. Masa nggak tahu? Gimana ya? Jadi elektron, sel, partikel, zarrah, apa? Plankton yang matanya satu, ya. Apalagi ya? Bahwa semikro apapun hal itu Allah tahu. Karena Allah penciptanya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya. Coba ketika lihat ada beberapa YouTuber itu mereka bereksperimen.
air comberan, bangkai kecoa, ya, atau bangkai belatung, atau bangkai kucing yang sudah busuk sekali. Sampelnya diambil, kemudian dilihat di apa? Mikroskop. Ya, pakai Windows nggak? Pakai Office nggak? Hah? Nggak pakai? Atau pakai Word, Excel ya? Microsoft itu, mikroskop. Ternyata banyak sel, banyak zat di situ, bakteri dan seterusnya. Paling cuma setetes. Ternyata ada jutaan makhluk di dalamnya. Iya. Allah tahu nggak itu? Tahu banget. Karena penciptanya adalah Allah. Bagaimana nggak tahu? Iya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allah tahu banget detailnya. Seandainya itu setiap dari bakteri itu yang bergerak jutaan dalam satu tetes air comberan itu, ya, punya nama, setiapnya itu punya nama, jutaan itu punya nama setiapnya. Ya, baik Andi, baik Udin atau siapa namanya, ya, pasti Allah tahu. Iya, pasti Allah tahu kalau punya nama ya. Kalau kita nggak tahu, kita kan nggak tahu alam dia gimana, alamnya bakteri itu. Iya, ya jadi tahu, semuanya tahu. Nggak ada yang nggak Allah tahu. Alamul ghuyub. Lebih gaib mana bagi manusia? Bakteri-bakteri yang bisa dilihat di mikroskop atau alam jin? Alam jin. Lebih gaib alam jin. Kita nggak tahu bagaimana menyelaminya. Tapi Allah tahu banget. Tapi setiap di langit itu, setiap hasta itu ada malaikat bertasbih pada Allah Ta'ala. Allah tahu nggak? Tahu semuanya. Tahu banget. Ya begitu ya khas. Jadi antum percaya nggak sama Allah kalau Allah tahu dengan hal yang detail seperti itu? Harus percaya sama Allah bahwasanya Allah Ta'ala tahu semua urusan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap musibah yang Allah berikan Allah tampakkan setiap hikmahnya atau rahasiakan? Setiap musibah yang Allah berikan apakah Allah tampakkan setiap hikmahnya atau rahasiakan? Sebagian Allah tampakkan zahir, sebagian Allah tampakkan hikmahnya secara jelas, sebagian lainnya Allah tampakkan pada sebagian orang dan Allah rahasiakan dari sebagian orang, dan sebagiannya Allah rahasiakan sama sekali. Ini bukan cuma musibah, bahkan untuk syariat, ada yang Allah tampakkan hikmahnya untuk semua orang dari syariat ini, ada yang Allah tampakkan bagi sebagian orang dan tidak Allah tampakkan bagi orang lain, ada. Dan ada yang Allah Ta'ala tidak tampakkan sama sekali apa hikmahnya, ada. Contoh yang pertama, syariat Allah Ta'ala yang Allah tampakkan untuk semua orang. Apa coba? Apa? Yang Allah tampakkan hikmahnya untuk semua orang. Syariat Allah Ta'ala yang Allah tampakkan untuk semua orang. Puasa, azan. Hikmahnya apa? Supaya orang semua tahu bahwasanya ini ada Islam. Azan ini adalah Islam, syiar Islam, ya enggak? Iya, syiar Islam. Hikmahnya yaitu syiar Islam. Yang Kristen tahu enggak kalau itu azan umat Islam? Tahu. Iya, tahu semuanya, tahu dimanapun. Nah itu hikmahnya, semua orang tahu. Hikmahnya adalah pengenalan terhadap Islam, pengenalan terhadap la ilaha illallah, ya gak? Jadi nggak asing, la ilaha illallah nggak asing bagi banyak orang. Ya, pernah dengar minimal, gitu kan? Itu hikmahnya. Terus syariat yang hikmahnya tampak di sebagian orang, di sebagian lainnya nggak tampak. Apa contohnya? Siapa, apa contohnya? Zakat. Iya, zakat. Ya, sebagian orang merasa ini berhikmah, sebagian nggak kenal apa itu zakat, apa hikmahnya zakat. Tapi biasanya zakat itu kalau orang udah kenal zakat, tahu zakat, pasti mereka tahu hikmahnya itu untuk membantu fakir miskin.
Ya kan? Ta'addud, poligami, nah itu. Sebagian tahu hikmahnya, apalagi yang laki-laki. Perempuan nggak tahu hikmahnya. Kecuali kalau dia udah janda punya anak tuh baru tahu hikmahnya tuh ya poligami itu. Iya. Kenapa garuk-garuk kepala? Masih kecil. Hah? Emang tahu hikmahnya apa? Jadi anak siapa nih? Hah? Anak antum? Anak siapa nih? Masya Allah. Bapaknya berapa? Ibu kamu berapa? 1. Masya Allah. Vote for your father. Voting, ya. Nah, sebagian tahu hikmahnya, sebagian enggak mengenal hikmahnya. Ya. Jadi itu baik musibah juga begitu. Sebagian Allah tampakkan bagi seluruh orang. Sebagian Allah tampakkan sebagiannya saja, sebagiannya tidak. Sebagian musibah tidak Allah tampakkan hikmahnya. Oke, yang syariat yang tidak Allah tampakkan hikmahnya apa? Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Kenapa sholat asar gitu? Itu tidak Allah tampakkan hikmahnya. Kenapa hikmahnya itu? Allah tidak tampakkan. Allah rahasiakan. Kapan ketahuan? Ya kalau Allah Ta'ala kasih tahu nanti di akhirat Allah kasih beritahu kenapa sholat wajib 17 rakaat misalnya dalam sehari. Gitu ya. Jadi kita juga tidak mempertanyakan ya Allah kenapa enggak engkau tampakkan semua dari hikmah? Enggak, terserah Allah Ta'ala. Yu'til hikmata may yasha'. Ya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Baik, kemudian bagaimana cara menyadarkan anak untuk berhijrah secara kafah? Apakah manfaat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa saja? Baik. Menyadarkan anak untuk berhijrah secara kafah pertama adalah orang tuanya itu lakukan dulu hijrah secara kafah. Hijrah secara kafah itu tidak mudah. Ya, kata Allah ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang beriman, masuklah kalian ke Islam secara menyeluruh. Terus wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Maka supaya keislamannya menyeluruh kafah, hindari langkah-langkah setan. Maka kalau kita masih mengikuti langkah setan, dan langkah setan itu banyak sekali modelnya. Imma syubhat, imma syahwat, atau maksiat. Maka kalau kita masih menzahirkan salah satu dari syubhat, syahwat, atau maksiat, kita sendiri belum kafah. Tapi tetap ajarkan anak, ayo kita hijrah. Ketika ada munkar kita tinggalkan, ada ma'ruf kita lakukan, ada maksiat kita hindari. Cukup begitu. Untuk anak, kalau anaknya masih usia belum balik, simple aja. Ya simpel aja, contohkan yang terbaik buat dia. Ya, materi tidak harus detail banyak karena belum mampu anak untuk menyerap semuanya. Tidak semua ustadz sekarang sehebat apapun itu, remajanya itu udah kafah hijrahnya, enggak semuanya. Jadi anak itu jangan pokoknya kamu harus kayak Hafiz fulan. Kamu harus kayak anaknya fulan. Harus kayak dia soleh. Kalau enggak saya akui kamu. Masya Allah. Pokoknya kamu harus hati-hati dengan mengharuskan dan melazimkan anak kita seperti anaknya fulan. Karena anak kita adalah anak fulan, anaknya fulan. Iya. Yang kita nggak tahu aibnya anak punya fulan hakikatnya bagaimana kita nggak tahu. Kita tahu aibnya anak ini dan kita bisa mensolvingnya. Yang boleh jadi ketika kita tahu aibnya anak fulan kayak gitu, maka kita maaf yang kemarin bapak bilang salah, jangan kayak anaknya fulan. Karena tahu aibnya. Maka contohnya ke siapa? Carilah pemuda-pemuda dari kalangan sahabat seperti mereka aja. Atau kembali kita ke Rasulullah SAW, kita ajarkan apa yang Rasulullah SAW sunnahkan. Dah. Tuntunkan untuk anak itu, contohkan untuknya, dia akan mengikuti insyaallah ta'ala. Ya begitu. Ini penanya aja sampai masih menulis Allah SWT. Nah, ini belum hijrah secara kafah. Ya, belum hijrah secara kafah. Ini kalau hijrah ke Habasyah masih tengah jalan. Iya. Iya. Jadi jangan pakai SWT. Udah gitu T-nya kayak salib pula. Hati-hati. Nah.
Janganlah kayak gitu. Allah Subhanahu wa taala atau Allah saja kelas atau Allah taala. Ya Allah SWT. Kenapa SWT? Rasulullah SAW dan terus habis itu kemudian nanti jazakallah jazak gitu. Ya. Barakallahu fiik brok. Kenapa kayak gitu? Ya, ini kan doa, ini kan kebaikan. Lengkap tulisannya. Nah, ini hijrahnya kurang kafah. Maka contohkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kayak ada yang salam ya. Mohon jelaskan makna dari kelanjutan ayat yang antum sampaikan tadi dari surat An-Najm, yaitu fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Surat An-Najm. Dia Allah Ta'ala itu a'lamu bikum, lebih mengerti tentang diri kalian. Bagaimana tidak? Idh ansha'akum minal ard. Allah lah yang tumbuhkan kalian dari tanah bumi, itu Nabi Adam alaihissalam, sumbernya semua manusia. Wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, dan kalian itu dulu janin di perut ibu kalian, dan Allah tahu itu. Allah pelihara itu semua. Maka ketika kamu tahu bahwasanya Allah mengetahui segala kekuranganmu dari awal sampai sekarang, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian menganggap suci diri kalian, menganggap sudah bersih diri kalian. Sekarang gini aja jemaah, biasanya kalau ustadz, ada teman-teman ini jemaah tuh pada hulu fanatik sama ustadznya, karena ustadznya itu soleh. Kelihatan soleh maksudnya, ya. Bajunya itu mengkilap kayak gini, ya. Iya. Wajahnya glowing. Kacamatanya Masya Allah. Iya. Pokoknya ini ustadz ini seolah-olah malaikat yang turun ke bumi. Ajib pokoknya. Sama enggak. Jemaah bilang, ana belum pernah melihat ustadz yang sepinter beliau. Ya. Masya Allah. Kenapa begitu? Kenapa antum ngomong gitu? Karena antum enggak bersama ustadz ini di rumahnya. Antum enggak tahu aibnya. Iya kan? Iya. Coba antum dekat sama ustadz ini. Pasti antum mulai perlahan tahu. Oh, kajian doang kayak gitu. Di rumahnya gue tahu deh kayak gimana. Kata gitu. Iya. Ada ajaibnya. Dan mulai ketika antum yang tadinya ekspektasi tinggi banget para ustadz ini, baru satu antum tahu aibnya, langsung ambrol langsung. Gara-gara anak tahu aib ustadz anak jadi nggak percaya lagi sama beliau. Emang apa ustadznya? Emang aibnya apa? Kalau di rumah itu suka kentut sembarangan. Nah, udah turun harga diri ustadznya bagaimana? Misalnya. Emang apa ustadznya, apa aibnya? Ada aibnya, misalnya beliau suka tidur sembarangan kalau di rumahnya. Sampai suatu ketika anak lihat beliau tidur, ternyata di kepalanya ada ember, ternyata tong sampah misalnya. Kok kayak gitu Ustaz antum? Anak juga nggak tahu. Udah mulai sekarang anak nggak mau ikut sama beliau. Aib Ustaz antum apa? Wah, anak tahu aibnya dia. Dia suka pakai celana pendek, anak lihat di rumah pakai celana pendek. Terus baju kaos ada tulisan metal Ica. Iya. Wah, anak gue yang tahdir nih Ustaz nih. Katanya kita nggak boleh dengar musik, masa ada metal Ica gitu kan? Ya, karena nggak tahu aibnya. Itulah kalau kita tahu aib orang, ketika orang itu membanggakan dirinya, alah gue tahu lu siapa, pasti gitu di hati kita, ya kan? Dan itu yang antum anggap mungkin tentang anak, dan anak anggap tentang antum. Iya. Bagaimana antum Syekh? Antum tuh Masya Allah di depan nggak tidur pas kajian walaupun menahan. Iya, teguh pendiriannya. Anda rekomendasikan fulan ini Masya Allah, luar biasa beliau ini Masya Allah, talib yang Masya Allah. Iya. Tapi ternyata antum kenal beliau. Misal aja. Dalam hati apa? Ustadz belum tahu aja dia kayak gimana. Iya.
Kalau saya tahu, nyesel tat ngomong gitu. Ya kan gitu. Lah sekarang yang tahu mungkin sekamar atau tetangganya, yang mungkin hanya beberapa jenak doang tahu tentang beliau. Bagaimana dengan Allah yang tahu sejak kita masih kecil? Tahu seluruh ensiklopedia keburukan kita, tahu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau gitu jangan songong. Fala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap diri kalian suci karena kotoran kalian dan keburukan kalian tuh Allah tahu. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia Allah taala lebih tahu siapa yang bertakwa. Ya, maka siapapun dari kita ya ikhwan, jangan menganggap diri kita udah bersih kemudian menganggap orang lain tuh ada antum kesalahan di sini, antum kesalahan di sini, antum jangan gini. Kayak tanya, emang antum kekurangannya apa? Afwan, anak sampai saat ini nggak tahu kekurangan. Itu kekurangan antum. Nggak tahu kekurangan diri, itulah kekurangan sebenarnya. Ya begitu jemaah sekalian. Semoga bermanfaat dan jazakallahu khair atas pertanyaan dan semoga Allah taala memberikan ganjaran buat ana dan juga antum atas kehadiran di majelis ini. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha. ونسألك الجنة وما قرب إليها وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.